bi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, walaupun kalian berada di tempat yang kokoh sekalipun, maka kematian tetap akan datang kepada kalian. Kita tidak bisa berlindung dari kematian. Kita tidak bisa ngumpet dan tidak bisa menghindari dari kematian. Ketika Allah sudah tetapkan kepada seseorang ajalnya, kapan harinya, waktunya, dan tahun berapanya, maka sudah tidak bisa lagi dimundurkan dan dimajukan lagi. Ketika Allah sudah utus malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, maka dia datang kepada seorang, maka tugasnya adalah buat mencabut nyawa. Bukan lagi orang lagi kesusahan buat ngasih rezeki. Malaikat Israel datang kepada orang yang punya utang, bukan lagi membayarin utangnya, mau ngelunasin utangnya, tapi tugasnya buat nyabutnya nyawa. Malaikat Israel datang sama tukang mancing, bukan lagi mau nyangkutin itu ikan ke kayunya, tapi malaikat Israel datang sama orang lagi mancing buat nyabutnya nyawa. Tidak punya halangan buat malaikat Israel, enggak punya pantangan buat dia kagak jadi nyabut nyawa seseorang. Malaikat Israel pantang mundur, kecuali malaikat rahmat, kecuali malaikat Israel, kecuali malaikat Jibril pembawa rahmat. Kalau malaikat rahmat punya pantangan, ketika malaikat rahmat datang ke rumah si Fulan bin Fulan, lalu di rumahnya banyak gambar-gambar, gambar binatang, ada gambar kebo, ada gambar kuda, maka itu malaikat rahmat gak mau masuk ke dalam rumah orang yang rumahnya penuh dengan gambar. Rumah ada gambar-gambar tuh, bahkan Rasulullah pernah datang ke rumah Fatimah. Ketika lagi datang, nggak tahunya itu di ordengnya ada gambar kelinci. Rasulullah nggak masuk. Dikejar oleh Fatimah, wah ya kenapa engkau tidak mau masuk rumahku? Di rumahmu jauh dari rahmat Allah. Sebab apa? Lihat di ordengmu itu ada gambar kelinci, ada gambar binatang. Ya. Ini kan ibu-ibu paling resep sama gambar-gambar binatang ya. Di apa sih namanya, di meja taplak, meja, dan juga itu di ordeng, ya. Itu akhirnya malaikat rahmat gak mau masuk ke dalam rumah yang di rumahnya di dalam ada gambar. Yang kedua, malaikat rahmat gak mau masuk apabila di rumah tersebut ada kirik. Tahu kirikum? Hah? Apa? Anak anjing ya? Iya, kirik itu anak anjing. Itu malaikat gak mau masuk tuh. Ketika anak wedus, gitu ya, di rumah itu ada anak wedus atau kirik. Hah? Asuh. Oh iya, wedus mah kambing ya. Iya, anak asuh. Itu malaikat rahmat gak mau masuk. Yang ketiga, malaikat rahmat gak mau masuk ketika di rumah tersebut banyak amarah antara suami dan istri, orang tua sama anak, di rumah pada berantem mulu, pada ribut mulu. Itu jauh dari malaikat rahmat. Maka hindarin hal-hal tersebut. Bahkan ketika kita lagi bersetubuh dengan istri kita, itu malaikat rahmat menyingkir, nggak lagi nonton, ya nggak lagi nonton, nggak lagi masuk, baik dia mah. Ketika kita lagi di kamar mandi, itu malaikat rahmat nyingkir keluar, kecuali malaikat Israel. Walaupun kita lagi tidur sama istri kita, sama suami kita, tapi ketika dia ditugaskan sama Allah saat itu ajal kita, tetap dia mau masuk, itu bakal nyabut apa? Nyabut apa? Nyabutnya nyawa. Tiga. Makanya ketika nama kita mau bersetubuh, doa dulu. Begitu pada apa doanya udah nenek mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan wajadna bi syaitan ma razaqtana. Begitu doa dulu biar kita terhindar dari setan. Terus laki-laki, setan perempuan. Maka itulah malaikat rahmat. Balik kamar malaikat Israel mah enggak ada pantangannya. Walaupun orang lagi kamar mandi, maka seringkali kita dengar orang banyak meninggal jatuh di kamar mandi. Gitu ya. Enggak ada pantangan.
tangannya di kamar mandi main cabut-cabut baik. Bahkan nggak ada pantangan buat kasihan-kasihan. Kemarin tuh di Rempoa waktu sholat taraweh itu pada saat sholat isya terakhir imamnya batuk-batuk 3 kali jatuh ambruk mati. Itu mau terakhir. Coba kalau malaikat Israel punya kasihan taruh dah. Selesai dulu sholatnya baru ntar habis selesai salam baru cabut. Ya. Malaikat itu nggak punya pantangan kecuali malaikat rahmat. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita datangnya kematian dengan kita memperbanyak ibadah. Sebaik-baiknya bekal kematian adalah takwa. Mana kita takwa kemarin sudah saya sebutkan, kita bertakwa kepada Allah yang Allah inginkan kepada kita, wa hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah hubungan yang baik kepada Allah juga ibadah hubungan yang baik kepada manusia. Jangan kita lagi rajin zikir baik, kita lagi rajin sholat baik, tapi ada tetangga takziah dia nggak mau datang, ada tetangga sakit dia nggak mau namanya jenguk, ada tetangga lagi kesusahan bodoh amat. Itu belum lengkap ibadah kita. Yang Allah inginkan ibadah kepada kita adalah ibadah baik hubungan kepada Allah juga baik hubungan kepada manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Ada nggak kira-kira yang punya dosa? Angkat tangan yang punya dosa. Hah? Ada yang nggak punya dosa? Hah? Banyak. Berarti nggak ada orang yang nggak punya dosa. Semua punya dosa. Oleh karena itu, Sa'ad bin Hilal di dalam kitab Nasohibul Ibad makalah yang ke-27 mengatakan, ketika manusia para yang berbuat dosa tetap mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat dosa tetap mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rahmatnya Allah. Maha pengasihnya Allah. Apa di antaranya anugerahnya? Ketika orang berbuat dosa, yang pertama dia tetap tidak dihalangin buat dikasih rezeki. Walaupun tuh orang berbuat dosa mulu, gitu ya. Bahkan perintah Allah nggak pernah dikerjain, dia mabok dia jalanin, jinah dia jalanin, judi dia jalanin, mencuri dia jalanin, tetap dia dikasih kesehatan oleh Allah. Seandainya orang ketika berbuat dosa lalu dia sebulan nggak dikasih kesehatan, dihalangin kesehatannya oleh Allah, kira-kira itu orang pada mau insaf nggak? Sempat mau insafnya, sempat mau sadarnya, karena dia tetap buat namanya kesehatan nggak dihalangin, tetap dikasih karena maha rahmatnya Allah, maha pengasihnya Allah. Yang kedua, orang berbuat dosa tetap dia rezekinya bakal dikasih terus sama Allah, nggak dihalangi. Walaupun dia berbuat dosa, dia ninggalin sholat, dia nggak pernah melakukan perintah Allah, dia namanya tetap berbuat maksiat, tetap rezeki mah Allah kasih karena maha rahmatnya Allah, maha pengasihnya Allah. Makanya sering kali ada tuh ungkapan, gitu ya. Itu dia mah nggak pernah sembahyang, nggak pernah zikir, tapi kaya baik, gitu ya. Kaya, tetap kaya. Lah ini kita yang ngaji tiap malam Senin, malam Rebo, malam Jumat, zikir, terus sampai sholat 5 waktu lagi miskin baik orang udah utang orang bayar. Untuk ya. Itu. Ini bentuk ujian dari Allah. Ketika kita ibadah, Allah akan menguji kepada kita. Sejauh mana keyakinan kita? Apakah ketika kita lagi dikasih susah kita tetap yakin kepada Allah? Kita tetap istiqomah dalam ibadah? Ataukah kita malah ngendorin dan malah ngurangi? Sebab orang yang baik itu yang Allah inginkan ketika namanya dia dalam keadaan susah maupun senang tetap dia ikhlas ibadah kepada Allah.
Kalau lagi senang mah wajar kali, gitu ya. Rajin bayang, rajin sholat, gitu ya. Tapi lagi susah, aduh, itu tadi keyakinannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk ibadah. Makanya tuh Ustaz Rodi suka doa tuh di masjid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengingatmu. Wala syukrika, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan perbaikilah ibadah kami. Agar kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan susah dan senang. Kita tetap bersyukur. Kita tetap ibadah. Dan semoga Allah perbaiki ibadah kita. Sebab ibadah kita banyak kekurangan. Salat kita aja terkadang jauh banget dari kehusuan. Kan lagi sembahyang mah, Bu. Ya, karena kita lagi sembahyang nih, kunci hilang, itu jadi keingetan kunci. Jadi keingetan kunci. Ketika namanya kita lagi sembahyang, itu apa baik keingetan. Gitu ya. Wah, antum beli apaan ini ya? Gitu. Oh, si anu ngundang hari ini ya. Ada kondangan. Berapa ini kondangan, Pak? Ingetan tuh lagi sembahyang megal apa baik setan nggodain kita. Wala tatabi'u tuwati setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ketika lagi sholat, masuk pikiran seperti itu, buang, kembali kita khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Yang kedua, ketika namanya orang berbuat dosa, Allah tetap mengasih anugerah, dikasih rezeki. Yang ketiga, ketika manusia berbuat dosa, maka dosanya tidak diperlihatkan oleh Allah. Ketika orang berbuat dosa nih, lalu Allah memperlihatkan dosanya, timbul satu benjol di pipi, di pala. Kira-kira di kepala kita udah penuh benjolan apa enggak? Hah? Udah penuh enggak? Udah penuh. Tiap hari kita nggak pernah lepas daripada dosa. Seandainya Allah perlihatkan di dunia ini dosa kita, maka di kepala kita, di badan kita, di seluruh badan kita akan penuh sama tanda-tanda dosa. Makanya dosa kita tidak diperlihatkan oleh Allah. Lalu yang keempat, ketika seseorang berbuat dosa, maka dia akan diampunkan dosanya selagi dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siksanya tidak disegerakan di dunia. Ketika kita berdosa, siksanya tidak disegerakan di dunia. Tapi kapan siksanya? Itu nanti ketika kita pulang ke alam barzah dan juga alam akhirat. Seandainya orang berbuat dosa, lalu dia dikasih hukuman di dunia, semua orang karena pada takut buat berbuat dosa. Pada takut. Sebab apa? Hukuman Allah lebih dahsyat daripada hukuman manusia. Itu yang Allah berikan anugerah kepada para pendosa. Oleh karena itu, kita tiap hari agar berusaha buat ngecilin dosa. Kita banyak ibadah, kita banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan apa yang Allah suruh tinggalkan maka kita tinggalkan, kita bentuknya takwa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam dalam satu hikayat mengatakan, masa iri Nabi Adam nih kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ketika berdosa diberikan beberapa anugerah oleh Allah yang tidak Allah berikan kepadaku. Kata Nabi Adam, aku berbuat dosa di surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad berbuat dosa di dunia. Allah turunkan aku di dunia. Tapi ketika umat Nabi Muhammad berbuat dosa di dunia, tetap Allah masukkan dia ke dalam surga selagi dia mau bertaubat.
Nabi Adam iri tuh. Dia mah berbuat dosa di dalam sorga. Lalu Allah turunkan ke dunia. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa di dunia, tapi tetap Allah masukkan ke dalam sorga. Makanya semua umat Nabi Muhammad mah semua bakal masuk sorga. Cuma ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang bertahun-tahun, ribuan tahun dulu disiksa dulu baru masuk sorga. Lalu yang kedua kata Nabi Adam, aku berbuat dosa dalam keadaan memakai pakaian. Tapi Allah lepas pakaianku. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap dikasih pakaian oleh Allah. Nabi Adam tuh ketika melanggar aturan Allah, ketika namanya nggak boleh makan itu buah kalbi, itu dalam keadaan pakai baju. Tapi ketika melanggar Allah, maka bajunya dilepas oleh Allah dalam keadaan telanjang. Tapi umat Muhammad, dia berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetap dikasih baju. Tuh, kalau kita warung-warung tuh pada jajan gitu ya, dia masuk warung, masuk ke kamar pada gitu, itu kan mereka ada telanjang tuh. Ya. Tapi pulangnya tetap dikasih pakaian sama Allah. Coba seandainya Nabi Muhammad dia habis berzina gitu ya, yang kita tetap nggak dikasih pakaian, mungkin nggak ada lagi orang yang berbuat zina. Itu yang kedua. Lalu ketiga kata Nabi Adam alaihissalam, aku berbuat dosa sendiri, tapi aku dipisahkan oleh Allah dengan istriku. Aku dipisahkan berada di kaki bukit gunung Himalaya, sedangkan istriku Hawa di kota Jeddah. Tapi umat Muhammad ketika dia berdosa, dia tidak dipisahkan oleh istrinya. Tuh, oh ya. Nabi Adam berbuat dosa, melanggar aturan Allah, dipisahin sama istrinya. Nabi Adam di gunung Himalaya, Hawa di Jeddah. Umat Muhammad ketika dia berdosa tidak dipisahkan sama istrinya. Seandainya orang laki berbuat dosa, ya, berbuat dosa lalu dipisahkan sama istrinya, untung apa enggak? Hah? Untung apa enggak begitu? Hah? Untung buat orang laki mah, begitu ya, dipisahin sama istrinya. Tommy ini berbuat dosa begitu, lalu dipisahin sama istrinya. Istrinya ada di Merak sono, dianya di sini, untung dia nyari lagi. Begitu ya. Tapi Nabi Adam tetap dia setia kepada Hawa. Lalu yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat dosa dan penerimaan taubatku di kota Mekah. Tapi umat Nabi Muhammad berbuat dosa di mana saja dia bisa diampunkan dosanya. Coba seandainya kita berbuat dosa, lalu pengampunan dosa kita cuma di kota Mekah, sanggup apa nggak kira-kira begitu? Nggak sanggup, perlu biaya. Ke kota Mekah berapa sekarang? 60 juta. Naik pesawat dulu. Jalan kaki, jalan kaki begitu. Ya kita mau dibebasin sebagai umat Nabi Muhammad, beruntung kita ketika kita berbuat dosa di mana saja kita bisa bertobat. Kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Berjanji pada diri sendiri, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa perbuatan yang pernah dia lakukan selama-lamanya. Jangan tobatnya seperti tobat sambal. Bagaimana tobat sambal? Hilang pedasnya, makan lagi. Gitu ya. Ini mah nggak ketahuan sama istri. Saya ada lagi sono. Jajan lagi ya. Karena orang laki jajan gampang bu. Nggak diperhatiin orang laki HP-nya. Gitu ya. Mesen dengan janjian dengan harga 500.000, janjian di hotel mana udah ketemuan tuh. Perempuan gampang sekarang mah gitu udah siapin. Berbuat dosa gitu udah gampang banget sekarang mah. Nggak ketahuan. Pas bulan ketahuan sama bininya, tobat.
mandi taubat, sholat taubat, dapat 2 bulan, kamu lagi penyakitnya, dia pesan lagi, janjian lagi di hotel. Akhirnya ketahuan lagi, nah itu akhirnya kita diberitakan oleh Allah taubatan nasuha. Gitu ya. Moga-moga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa, dan semoga kita semua selalu diberikan istiqomahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita mempersiapkan diri kita untuk datangnya kematian dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menghadiri takziah ini. Itu malam ke-7 mewakili daripada keluarga besar Saibul Musibah. Kami tidak bisa membalas Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah akan membalas dengan lipatan pahala. Sekali lagi saya mengingatkan pada ibu-ibu sekalian, apabila ada tetangga kita yang meninggal dunia, ya, ada tetangga kita yang meninggal dunia, itu jenazahnya masih ada, tolong ini tetangga yang bergerak, ya. Itu kan apalagi meninggalnya malam, keluarga udah nungguin ini jenazah, ngantuk, boro-boro dia namanya buat masak mah, begitu ya. Tetangga yang terdekat buat menyiapkan makanan, ya, buat menyiapkan hidangan. Jangan seorang musibah dia yang malah nyiapin makanan, itu nggak boleh. Gitu ya, tetangga terdekat, apabila tetangga kita namanya ada kena musibah, nih tetangga terdekat udah beliin kayak sayur asem, akan gesek begitu, ntar dia habis pulang nguburin, sambil bahasa kita sekarang masih kita pakai namanya sultanah, saudaranya belum pada makan tuh keluarganya, dia dari malam boro-boro mikirin masak, orang lagi kena musibah mah begitu ya, nggak ada, sedih terus gitu ya. Siapkan gitu ya, kita tetangga kudu open gitu ya, kudu peduli sama orang yang kena musibah. Jangan tetangga kita lagi kena musibah kita tonton doang, kita biarin, kita cuma turut bela sungkawa doang, tapi itu harus kita perbuat. Jadi tetangga kudu open. Ini kewajiban tetangga satu dengan tetangga yang lainnya apabila satu tetangga kita kena musibah gitu ya. Yang kedua, apabila kita kena musibah gitu ya, maka yang dalam Islam kita diajarkan boleh nangis, tapi nangisnya jangan sampai ngeraung-ngeraung ya. Nangisnya jangan sampai namanya apa tuh ya, kekejekan ke tanah ya, sampai ngerobek-ngerobek baju seolah-olah tidak menerima takdir Allah, seolah dia tidak punya Tuhan gitu ya. Boleh nangis, boleh mengeluarkan air mata, tapi nangisnya jangan berlebihan gitu ya. Yang ketiga, lu jangan menyiapkan makanan. Bahkan ketika namanya diharamkan, ketika namanya orang sibul musibah, dia kena musibah, dia diriin tempat atau kumpul keluarga nyambut tamu, itu nggak boleh, kecuali orang hajatan gitu ya. Tuh kalau orang Kristen tuh dia ada kadang-kadang malah nyewa orang buat nangis, dia kumpul keluarganya nyambut tamu, begitu nggak boleh, jangan gitu ya. Bahkan kalau ketika namanya kita lagi tanya, nggak ditanya sama saibul musibah sama keluarganya, jangan marah gitu ya. Ini kadang pulang takjiah saya nggak ditanya pisan sama Mbak Puji gitu. Orang lagi sedih bagaimana mau ngeliatin orang gitu ya. Saya juga nggak ditanya pisan sama Bu Surami, orang udah mati bagaimana mau nanya gitu ya Bu, jangan. Dan juga dalam hal takjiah begini kita nggak perlu pakai diundang. Ini kewajiban kita muslim satu dengan muslim yang lainnya, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya.